Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 706-710. Duduk di sebelah Zhu Tianchao adalah seorang pria botak yang mengenakan kaos putih dengan sebatang rokok di mulutnya, mengeluarkan cincin asap dari waktu ke waktu. Mengapa? Saudara Zhu tidak senang. Pria botak ini bernama Hei Laoqi, dan dia bertanggung jawab atas semua pasukan bawah tanah di daerah ini. Sial, aku bertemu bajingan hari ini, Zhu Tianchao berkata dengan getir. Kemudian, dia berbicara singkat tentang apa yang terjadi di pelelangan. Brengsek, kakak Zhu, siapa nama bajingan kecil itu? Hanya karena dia tahu keluarga lu, dia hebat, Hei Laoqi bertanya. Apa-apaan, aku tidak percaya dia masih bisa mengikuti pantat keluarga lu sepanjang waktu. Aku akan menemukan kesempatan untuk menghapusnya secara diam-diam, dan aku jamin keluarga lu tidak akan bisa mengetahuinya. Sejumlah besar uang dianggap sebagai dermawan mereka, jadi 7 orang tua berkulit hitam memanggilnya saudara Zhu. Nama anak ini adalah Ye Chong. Dia, Zhu Tianchao, berhenti di tengah pembicaraan, dan melihat keluar jendela dengan heran. Di luar jendela ada tempat parkir restoran, dan sebuah Land Rover baru saja berhenti. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Apakah pria itu Ye Chong atau siapa? Ye Chong tidak tahu bahwa dia sedang diawasi, dan masuk ke restoran makanan Jepang bersama Zhou Yutong. Zhu Tianchao tersenyum dingin, dan berkata, tidak perlu menoleh ke belakang. Kamu bisa membantuku sekarang, tinggalkan dia, bocah ini terkutuk. Dia bahkan mengirimnya ke pintu. Hei Laoqi menyentuh kepalanya yang botak. Taruh hidungnya ke kaca, dan melihat, itu hanya udik, serahkan padaku. Mata Hei Laoqi berbinar, namun, kecantikan di sebelahnya cukup cantik. Hehe, kakak Zhu, sepertinya kita berdua diberkati malam ini. Zhu Tianchao tidak tahu siapa Zhou Yutong itu, tapi dia hanya memikirkannya itu indah. Hei, tepat sekali, aku bermain dengan pacarnya di depannya hari ini. Apa-apaan, itu adalah akhir dari berpura-pura berada di depanku, di sisi lain. Ye Chong dan Zhou Yutong sudah memasuki restoran. Ada banyak orang di aula, ada deretan meja independen di dalamnya, dan di depan hampir setiap meja, ada seorang koki yang mengenakan seragam koki putih. Keduanya mengambil meja yang bersih dan duduk. Tidak lama kemudian, seorang master Jepang dengan pakaian koki datang. Dia berhenti di hadapan keduanya, membungkuk kepada mereka, dan berkata, "Selamat datang. Tolong jaga aku." Kemudian, koki mulai menyiapkan berbagai makanan untuk keduanya di tempat. Variasi makanan Jepang sangat kaya, dan koki Jepang juga sangat berkarakter saat memasak, dengan ekspresi yang sangat kaya. Apalagi saat memotong cumi untuk sushi, seperti memotong kaki sendiri. Zhou Yutong tidak bisa menahan tawa yang sangat lucu. Setelah makan, Zhou Yutong menyeka mulutnya dan berkata dia akan pergi ke kamar mandi untuk merias wajahnya. Kemudian, Zhou Yutong pergi ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, dia keluar dan hendak kembali ke tempat duduknya ketika tiba-tiba, seorang pelayan menabrak Zhou Yutong dengan beberapa gelas anggur kosong. Zhou Yutong bereaksi dengan cepat, dan dengan cepat menyingkir. Pelayan itu jatuh tepat di depan Zhou Yutong, dan keempat cangkir di tangannya pecah. Hei, kenapa kamu menabrakku? Apakah kamu punya mata? Suara layanan tiba-tiba berkata. Zhou Yutong berkata, apa? Aku memukulmu? Jelas kamu memukulku, dan aku tidak memukulmu sama sekali. Bayar. Pada saat ini, sekelompok besar orang berkumpul dan menunjuk ke arah Zhou Yutong. Zhou Yutong mengerutkan kening. Mengira itu tidak mudah bagi pelayan ini. Dia mungkin sangat nakal karena dia takut bos akan memotong gajinya. Bagaimanapun, ini hanya beberapa cangkir, dia akan membayarnya, dan menghemat waktu di sini.
Oke, hanya beberapa cangkir, saya akan membayar berapa harganya? Kata Zhou Yutong. Pelayan berkata, satu adalah 50.000, ini 4 cangkir, total 200.000. 200.000 hanyalah masalah sepele bagi Zhou Yutong. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkannya, hanya saja 4 cangkir ini biasanya hanya 10 yuan di pasaran, dan pelayan berani meminta 200.000 yuan, yang jelas memeras. Pelayan melanjutkan, cangkir-cangkir ini, meskipun terlihat biasa, sangat penting. Mereka ditinggalkan oleh manajer toko kita yang lama, sekarang manajer toko yang lama telah meninggal dunia. Hal yang paling berharga dari pemilik toko kita adalah cangkir-cangkir ini. Jadi itu pentingnya ini telah melampaui nilainya, 200.000 sudah merupakan harga yang sangat konservatif. Zhou Yutong mendengus, jelas, ini pemerasan. Yang paling tidak disukai Zhou Yutong adalah intimidasi semacam ini, dan dia akan melawan hal semacam ini. HMPH, kamu ingin memerasku. Maka Anda salah, katanya. Oh, kenapa gadis kecil ini seperti ini? Itu benar, dia terlihat cantik, dan dia adalah orang yang seperti itu. Itu benar, kamu harus mengakui bahwa kamu melakukan kesalahan. Anda mengatakan Anda akan kehilangan uang sekarang. Tetapi sekarang Anda kembali pada kata-kata Anda. Semua orang berkata satu demi satu. Zhou Yutong kesal, mencubit pinggangnya, dan menunjukkan caranya menjadi sekretaris cabang di desa. Kalian semua buta, bukan? Dialah yang baru saja menabraknya, dan saya sudah menghindarinya. Jadi mengapa saya harus kehilangan uang? Kamu bohong, kamu yang memukul dari, pelayan itu berkata. Jika ini masalahnya, maka panggil polisi. Apakah Anda tidak memiliki video pengawasan? Ketika saatnya tiba, polisi akan tahu apa yang terjadi. Kata Zhou Yutong, saat berbicara, seorang pria botak dengan kaos putih turun dari lantai atas. Itu adalah 7 orang tua berkulit hitam yang telah berbicara dengan Zhu Tianchao sebelumnya. Saat ini, di kamar di lantai 2, Zhu Tianchao sedang melewati pemantauan. Melihat situasi di sini, senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Apa yang terjadi? Hei Laoki pura-pura cuek. Pelayan itu bergegas dan membisikkan sesuatu kepada Hei Laoki. Apa? Memegang, Anda memecahkan gelas kakek saya. Cepat dan kehilangan uang. Setelah mendengar ini, Hei Laoki mengulurkan tangannya ke arah Zhou Yutong dengan tatapan marah. Zhou Yutong mengangkat alisnya dan berkata, aku sudah mengatakannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kalian tidak memiliki pengawasan? Lihat saja pengawasannya dan Anda akan tahu. Hei Laoki terkekeh, maaf, pengawasan kami rusak. Ada begitu banyak saksi di sini, semuanya dapat membuktikan bahwa Anda memukul saya, beraninya Anda menyangkalnya. Iya, kamu yang memukulnya, benar, banyak dari orang-orang di sekitar ini adalah bawahan Hei Laoki. Kamu berada di grup yang sama, kamu terlalu menggertak. Mata Zhou Yutong merah karena marah. Saat ini, Ye Chong menyadari ada sesuatu yang salah dan berjalan dari aula depan. Apa yang terjadi? Dia melihat sekelompok pria mengelilingi Zhou Yutong. Dan Zhou Yutong tampak sedih, dan wajah Ye Chong tiba-tiba menjadi gelap. Zhou Yutong mengeluh kepada Ye Chong seperti anak kecil, Ye Chong. Setelah mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening dan menatap pelayan itu. Dia menepuk kepala Zhou Yutong. Tidak apa-apa, Yutong, serahkan ini padaku. Zhou Yutong bersenandung dan bersembunyi di belakang Ye Chong. Faktanya, jika dia tidak takut keluarganya akan mengetahuinya, dia diam-diam pergi berkencan dengan Ye Chong. Zhou Yutong pasti sudah menelepon ke rumah sejak lama. Jika keluarga Zhou tahu bahwa nona muda mereka sedang diintimidasi, mereka mungkin sudah meratakan tempat itu sekarang. Rumput, kamu memecahkan cangkirku, kehilangan uang dibenarkan. Kata Hei Laoki. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, jika kamu kehilangan uang, kamu akan kehilangan uang. Berapa banyak yang akan kamu hilangkan? Pelayan itu mengulurkan 2 jari, 200.000, 50.000 per cangkir, total ada 4 cangkir. Ke neraka, Hei Laoki menamparkan kepala pelayan,
200.000 sangat berharga. Satu cangkir setidaknya 250.000, total ada 4 cangkir. Total 1 juta, tidak kurang dari 1 sen. Bahkan lebih gelap, tidak tahu malu, kata Zhou Yutong. Hei Laoki mencibir. Bahkan, dia melihat bahwa Ye Chong tampak mudah diganggu, jadi dia menaikkan harganya untuk sementara. 1 juta, kamu tidak bisa kehilangan 1 sen pun, berikan uangnya atau selamatkan hidupmu. Kata Hei Laoki. Ye Chong tersenyum, oke, berikan saja uangnya, 1 juta tidak banyak. 1 juta tidak banyak, Hei Laoki tertegun. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan kartu banknya, ayo gesek kartunya. Mata semua orang berbinar, jika Anda benar-benar memberikan uangnya, dan mengembalikan 1 juta, anak ini dapat memiliki 1 juta. Hei Laoki buru-buru meminta seseorang untuk membawanya ke mesin pos, dan ternyata 1 juta benar-benar dikreditkan ke akun. Sial, aku tidak bisa mengatakan bahwa anak ini sangat kaya. Hei Laoki menyesalinya, dan seharusnya tahu lebih banyak. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Ye Chong akan menjadi orang yang pengecut. Dia akan memberikan uang seperti yang dia katakan. Saya tidak mengerti. Pengecut seperti itu benar-benar menggertak Zhu Tianchao. Zhou Yutong memandang Ye Chong dengan marah, dan bertanya, Ye Chong, ada apa denganmu? Bagaimana kamu memberi mereka uang? Ini tidak seperti gaya Ye Chong. Ye Chong biasanya tidak membayar sepeser pun. Ye Chong terkekeh, dan berkata, toko ini bernilai 1 juta. Apa? Hei Laoki sama sekali tidak menyadari apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, aku sudah memberimu semua uang, sekarang saatnya menyelesaikan akun lain. Akun apa? Hei Laoki bertanya. Aku membuat wanitaku menangis, bagaimana menurutmu? Kata Ye Chong. Zhou Yutong tidak punya waktu untuk tersipu ketika Ye Chong menamparkan wajah Hei Laoki dengan tamparan keras, dan Hei Laoki menamparnya terbang. Hei Laoki terbang sejauh 4 atau 5 meter, menabrak layar kayu dengan keras, dan menghancurkan layar. Dia kehilangan 7 atau 8 gigi di mulutnya, dia pusing dan mulutnya penuh darah, semua orang tercengang. Brengsek, bukankah kamu bilang kamu pengecut? Kenapa kamu langsung melakukannya? Mungkinkah uang tadi hanyalah ilusi, tamparan Nima terlalu kuat? Itu langsung mengalahkan bos seperti itu? Dia bukan manusia atau hantu. Semua orang bergumam di dalam hati mereka, pelayan itu hampir takut untuk buang air kecil ketika dia melihat ini, dan berbalik untuk berlari. Ye Chong menendang perut pelayan itu langsung. Pelayan menjerit dan menjatuhkan 2 meja satu demi satu sebelum jatuh ke tanah, mencengkeram tulang rusuknya yang patah, dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat ini terjadi di restoran, banyak pengunjung yang lari dengan tergesa-gesa. Hei Laoki dianggap kuat, bahkan setelah dipukuli dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa bangkit dari tanah. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, dan berkata dengan mulut bocor, persetan, retas dia sampai mati. Saat berbicara, orang-orang yang berpura-pura menjadi pelanggan di sekitar mereka sekarang menunjukkan wajah yang mengerikan. Orang-orang ini adalah adik dari bawahan Hei Laoki, dan mereka tidak tahu dari mana mereka mengeluarkan pisau, pipa baja dan sejenisnya, dan menyapa Ye Chong. Bang, dalam waktu kurang dari beberapa detik, sekelompok adik laki-laki telah dirobohkan oleh Ye Chonggan. Seluruh restoran berantakan, sebagian besar restoran dibangun dengan gaya kayu, dan mereka hancur total. Seperti yang dikatakan Ye Chong, tidak akan rugi jika $1 juta dihancurkan ke sebuah restoran. Hei Laoki tercengang ketika melihat pemandangan ini, dia tidak pernah menyangka bahwa anak yang tampaknya biasa ini sebenarnya bisa mengetahui kungfu. Dia menyesal tidak mendengarkan kata-kata Zhu Tianchao dan tidak cukup memperhatikan Ye Chong. Hehe, dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin memeras uang. Bukankah bagus untuk jujur dengan bisnismu? Ye Chong tertawa. Hei Laoki memandang Ye Chong, tidak puas, dan berkata dengan mulut bocor, jangan sombong, tunggu aku menelepon seseorang jika kamu memiliki kemampuan,
Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana cara membunuhmu. Ye Chong mengangkat bahu, tidak perlu. Tidak ada lagi, telepon sekarang. Hei Laoki segera dipanggil. Hei, saudara sekalian, datang dan selamatkan aku. Idiot, aku terbunuh. Seseorang berani membuat masalah di wilayahmu. Situs saudara menyebabkan masalah, biarkan dia menungguku. Ujung lain dari telepon terkutuk. Hei Laoki meletakkan telepon dan memandang Ye Chong dengan sombong. Nak, tunggu aku mati. Zhou Yutong sedikit khawatir. Ye Chong, mereka memanggil seseorang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar-benar tidak bisa, saya akan menelepon ke rumah. Ye Chong tersenyum, tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Dia awalnya ingin menyelesaikannya sendiri, tapi itu hanya sekelompok orang biasa. Namun, Ye Chong punya ide dan pemikiran tentang Xiaoqi. Master Pulau Pai Huang berkata bahwa Xiaoqi baik-baik saja di sini sekarang. Dia ingin melihat seberapa baik Xiaoqi. Jadi Ye Chong tersenyum dan berkata kepada Zhou Yutong, kami juga memanggil orang. Ngomong-ngomong, Ye Chong juga mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor yang ditinggalkan Huang Laogo sebelumnya. Huang Laogo menjawab telepon dengan nada yang sangat sopan, oh, apakah ini Tuan Ye Chong Ye? Tanpa diduga, Anda benar-benar menelepon saya, sungguh menyenangkan. Berhenti bicara omong kosong. Ye Chong menyela sanjungan Huang Laogo. Saya diintimidasi di restoran makanan Jepang di Jalan Makanan Barat Yucheng, dan meminta Xiaoqi untuk membawa semua orang. Anjing tua Huang tercengang, Xiaoqi, Ye Chong baru ingat bahwa nama umum Xiaoqi saat ini adalah Qian Yuan Rimi. Itu adalah ratumu, nama panggilan Qian Yuan Rimi, dan memintanya untuk membawa semua orang ke sini, Huang. Laogo tiba-tiba menyadari, sepertinya Ye Chong dan Yang Mulia Ratu akrab satu sama lain, dan mereka berdua tahu nama panggilannya. Memikirkan hal ini, Huang Laogo tidak berani mengabaikan. Dia melanjutkan, Tuan Ye, itu, saya melihat ini Anda tidak perlu mengganggu Nyonya Ratu dengan hal-hal sepele seperti itu, saya akan membawa orang ke sana, dan saya berjanji untuk memenggal semua orang yang menggertak Anda, Ye Chong berkata. Tidak, biarkan Xiaoqi membawa semua orang. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Faktanya, Ye Chong ingin melihat seberapa kuat Xiaoqi di sini. Huang Laogo tidak punya pilihan selain segera menghubungi nomor Xiaoqi, dan butuh 4 atau 5 kali untuk menghubunginya. Halo, Nyonya Ratu, di mana Anda? Suara di telepon Xiaoqi sangat berisik. Apa-apaan ini? Terus telepon aku menggelengkan. Sekarang, kepalaku sebelum Huang Laogo selesai berbicara, Xiaoqi menutup telepon. Huang Laogo tidak bisa berkata apa-apa, dia tahu bahwa Ratu jatuh cinta pada disko baru-baru ini, dan sekarang dia harus bermain disko di toko. Tidak ada cara lain, Huang Laogo tidak punya pilihan selain menyetir sendiri ke sana. 20 menit kemudian, Huang Laogo masuk ke disko. Di seluruh ruang dansa, lampu warna-warni berputar, lampu utama berkedip, menyilaukan, dan suara musik menggelegar, mengejutkan. Banyak anak laki-laki dan perempuan semua di lantai dansa, menggeliat karena lupa. Dan Xiaoqi berdiri di tengah saat ini, memegang mikrofon di tangannya, bernyanyi dengan panik, ayo. Gambar naga dengan saya di sebelah kiri, dan gambar pelangi di sebelah kanan. Ayo, 2 jari seperti menusuk langit monyet, tunjuk ke bola cahaya yang bersinar. Teriak Xiaoqi sambil membuat gerakan, putar pinggul dan pinggulmu. Huang Laogo bergegas mendekat dan berkata, Nyonya Ratu, aku sangat membutuhkanmu. Qi sedikit tidak senang. Apa yang kamu lakukan? Menggangguku. Pergilah bertarung, Nyonya Ratu. Kamu masih membutuhkanku untuk masalah sepele seperti perkelahian. Apakah kamu tidak yakin? Formasi apa lawannya? Aku tidak tahu, Huang Laogo berkata. Itu harus menjadi tunggul yang keras. Huang Laogo berpikir, jika tidak, Ye Chong tidak akan membiarkan Nyonya Ratu membawa semua orang bersamanya. Apa, 4-2, kata Xiaoqi. Huang Laogo ingin menangis, dan dengan cepat berkata, ini bukan 4-2, ini Tuan Ye.
Ye Chong, Tuan Ye menelepon dan memintamu pergi. Dia diintimidasi di toko kelontong, mengetahui apa yang dikatakan Huang Laogo. Dia langsung menamparkan Huang Laogo, katakan lebih cepat, cepat panggil semua orang di Dongcheng, Si Cheng, dan Bei Cheng untuk berkumpul di toko kelontong Jepang. Hei Laoki, melihat Ye Chong, saya juga menelepon untuk menelepon seseorang, dan saya masih terkejut. Nak, aku tahu kamu kenal keluarga Lu, kenapa kamu ingin meminta bantuan keluarga Lu lagi? Kamu benar-benar anjing dari keluarga Lu. Meski mulutnya kaku, Hei Laoki masih sangat khawatir. Jika itu benar-benar keluarga Lu yang datang, saya khawatir mereka tidak dapat memanfaatkannya. Ye Chong mencibir, aku tidak membutuhkan keluarga Lu untuk berurusan denganmu. Hei Laoki diam-diam menghela nafas lega. Selama itu bukan keluarga Lu, itu akan baik-baik saja. Hehe, aku tergila-gila padamu, jangan berpura-pura. Sial, hari ini adalah hari kematianmu. Hei Laoki menunjukkan ekspresi sedih, dan berkata dengan mulut bocor, tapi gadis ini, biarkan aku menikmati hari ini, selamat menikmati. Sambil berbicara, pintu restoran dibuka. Brengsek, siapa yang berani membuat masalah di wilayah Kaisar Barat Kuang Batian? Dengan suara malas, lebih dari 40 orang masuk. Orang-orang ini adalah pria bertubuh besar, mengenakan rompi dan celana pendek kamuflase, terlihat sangat tidak ramah. Dan pemimpinnya adalah pria kekar dengan punggung besar, dan Kaisar Baratlah yang mendominasi langit. Hei Laoki sangat gembira. Penolong yang awalnya dia panggil adalah brother sekalian, tapi dia tidak menyangka Kuang Batian juga akan datang. Si Huang Kuang Batian adalah bos dunia bawah tanah di distrik barat Hei Laoki setingkat dengan Hei Laoki, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menghubunginya pada waktu-waktu biasa. Kali ini kebetulan Kuang Batian dan brother sekalian sedang makan malam di luar. Kemudian ketika Hei Laoki memanggil brother sekalian, Kuang Batian tidak sengaja mendengarnya. Kuang Batian baik-baik saja baru-baru ini, tangannya gatal, dia mendengar seseorang berani membuat masalah di sini, jadi dia datang ke sini bersama. Kakak gila, aku sudah lama mengagumimu, dan aku adalah adik laki-lakimu, aku tidak pernah menyangka kamu akan datang ke sini secara langsung hari ini, membuat toko kecil kita begitu indah. Hei Laoki bergegas, dengan hormat memuji Kuang Batian. Kuang Batian melihat penampilan Hei Laoki, dan tersenyum. Hei, jangan bilang, kamu dipukuli. Hei Laoki mengangguk dengan wajah pahit. Sial, kamu layak menjadi adik laki-lakiku. Kamu terlalu nakal. Kuang Batian tertawa. Hei Laoki menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, saudaraku, alasan utamanya adalah anak ini tahu sedikit tentang kungfu, jadi dia sangat merajalela. Kuang Batian menatap Ye Chong dengan dingin, dan kemudian mengaitkan jarinya ke arah kakak daun bawang. Berani bersaing di wilayahku dan beritahu dia betapa kuatnya itu. Bawang besar mengangguk, dan mengeluarkan belati berkilauan dari pinggangnya. Saudaraku, jangan khawatir, serahkan padaku. Situasi di luar bahkan lebih berbahaya. Saat ini, seluruh dunia bawah tanah Yucheng sedang mendidih. Distribusi pasukan bawah tanah di Yucheng dibagi menjadi 4 bagian, Tenggara, Barat Laut, dan 4 bos besar yang bertanggung jawab, yang dikenal sebagai 4 kaisar. Kaisar Timur Taisan, Kaisar Barat Kuang Batian, Kaisar Selatan Yi Daohong dan Kaisar Utara Yi Zhangqing pada awalnya adalah penguasa yang mendominasi satu sisi. Namun sejak seorang wanita galak bernama Qian Yuan Satomi datang, situasi berubah seketika. Qian Yuan Lime ini, yaitu Xiao Qi, mengambil alih Dong Huang Taisan, Nan Huang Yi Daohong dan Bei Huang Yi Zhangqing secara berurutan segera setelah dia bergerak, menyatukan sebagian besar dunia bawah tanah di Yucheng, dan menyebut dirinya ratu. Malam ini, Dong Huang Taisan sedang menghitung uang hitamnya di kantor. Seorang adik laki-laki tiba-tiba berlari masuk, kakak. Yang Mulia Ratu mengeluarkan perintah tertinggi untuk berperang, meminta kami mengumpulkan semua orang dan pergi ke toko kelontong Jepang di sebelah barat kota. Dong Huang Taisan kehilangan semua uang di
Tangannya, apa? Apakah kita akan memulai perang? Dia tidak berani mengabaikan, dan segera memanggil beberapa stafnya yang bertanggung jawab. Kamu dibatasi 5 menit, panggil semua orang, dan berkumpul di persimpangan. Tiba-tiba, seluruh distrik timur terbang seperti anjing, dan ratusan pemuda, membawa pipa baja, pisau, dan barang lainnya, menyeberang jalan dan segera berkumpul. Formasi ini langsung menakuti orang yang lewat. Di sisi lain, Bei Huang Yi Zhangqing dan Nan Huang Yi Daohong sedang bernegosiasi di sebuah bar. Keduanya berdebat tanpa henti tentang kepemilikan toko sarapan di perbatasan utara-selatan. Toko sarapan ada di pihakku, tuduhan harus menjadi milikku. Kata Yi Zhangqing, hanya bercanda, 2/3 dari toko ini ada di selatan kita, tentu saja itu milik kita. Kata Yi Daohong, Yi Zhangqing menamparkan meja. Kentut, air dan gas di toko ini disuplai oleh kami di utara. Rumput, wanita tua, aku tidak akan memberimu muka. Ambil pisau dapur, Yi Zhangqing tidak menunjukkan kelemahan. Kamu sangat populer, berani berpura-pura dibandingkan denganku, aku akan menghasutmu hari ini. Kedua kakak laki-laki itu bertengkar semakin sengit, dan ketika mereka hendak bertarung, tiba-tiba mereka masing-masing adik laki-laki berlari dan memanggil ratu apa yang dipesan orang dewasa. Keduanya tercengang, mirip dengan reaksi Dong Huang Taisan. Apakah yang mulia ratu akan memulai perang? Sisi barat adalah wilayah Kaisar Barat Kuang Batian, kan? Mungkinkah yang mulia ratu akhirnya menjadi gila dan Batian? Keduanya tampak sangat bersemangat, karena Kuang Batian adalah yang terkuat di 4 wilayah. Xiaoqi belum sempat melawannya. Dan Kuang Batian sendiri sepertinya tidak berniat menyerah. Haha, jika wilayah Kuang Batian diambil alih, kita dapat berbagi banyak keuntungan. Itu benar, ketika saatnya tiba, toko sarapan kecil ini akan menjadi milikmu. Brengsek, siapa yang peduli dengan toko sarapan ini? Berhentilah bicara omong kosong, biarkan seseorang pergi. Keduanya masih berselisih tadi. Sepertinya itu seperti saudara laki-laki dan perempuan sekarang. Distrik selatan dan utara juga dalam kekacauan untuk sementara waktu. Penjahat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kafe internet, KTV, klub pemandian, dan tempat hiburan lainnya di antara distrik. Hei, sial, bukankah ini Liu Tua? Apakah kamu akan membunuh orang juga? Ya. Aku tidak tahu aksi besar apa yang akan terjadi malam ini. Aku dipanggil oleh bos, Yu Cheng sudah lama sejak dunia bawah tanah melihat pemandangan yang begitu hidup. Keributan ini telah mengkhawatirkan baik hitam maupun putih. Banyak wartawan mengikuti orang-orang ini secara diam-diam, ingin mendapatkan laporan langsung. Mereka semua tahu bahwa berkumpulnya begitu banyak orang pasti merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Setengah jam kemudian, wilayah barat Yucheng, jalan makanan di wilayah barat. Food Street terletak di tengah perempatan. Pada hari kerja Food Street ini sangat ramai, dan menjadi pilihan pertama untuk rekreasi dan hiburan bagi warga sekitar setelah pulang kerja. Saat ini, di persimpangan selatan, lebih dari selusin mobil van memblokir jalan dengan sekuat tenaga. Sekelompok orang turun dari dalam dan berkumpul di persimpangan South Street. Mereka semua membawa pipa baja, kunci pas, del, menakuti para wanita tua yang sedang menari di alun-alun. Pada saat yang sama, sekelompok orang jahat bergegas masuk ke jalan ke utara. Minggir, 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 sekelompok orang ini berlari seperti kuda liar, mendorong dan mendorong segala sesuatu yang menghalangi mereka. Banyak orang langsung ditendang oleh orang-orang ini karena mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Orang biasa tidak berani berbicara, dan tidak ada yang tahu mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul, dan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Di sisi utara, demikian pula, seorang kepala wanita dengan tato di kedua lengannya, memimpin sekelompok besar orang, bergegas ke tengah jalan makanan. Pada saat yang sama, di restoran makanan Jepang, semua orang masih belum menyadari keanehan di luar. Brother sekalian sudah berada di dekat Ye Chong dengan belati di tangannya.
Belati militer sepanjang 3 cm dengan duri di atasnya. Dia menunjuk Ye Chong dan mengutuk, "Brengsek, kamu satu-satunya yang berani bermain trik kan? Hari ini, aku akan membiarkanmu masuk dengan pisau putih keluar dengan pisau merah." Setelah selesai berbicara, dia langsung menusuk Ye Chong. Bagaimanapun, Ye Chong memukuli bawahannya, yang membuatnya kehilangan muka di depan si Wang Kuang Batian. Dia harus menemukan jalan kembali dan ingin menghapus Ye Chong secara langsung. Belati brother sekalian sudah berlari ke arah Ye. Zhou Yutong menutup mulutnya karena terkejut, tapi Ye Chong tetap tenang. Dia masih duduk di sana dengan santai tanpa bergerak. Karena dia sudah mendengar suara berisik di luar. Dia tahu bahwa Xiao Qi telah membawa seseorang ke sini. Melihat pisau itu, ketika jaraknya hanya 0,3 cm dari mata Ye Chong, tiba-tiba terdengar ledakan, dan seorang pria besar melompat masuk dari jendela. Pria besar itu sangat cepat, dia meraih di depan brother sekalian dalam 2 langkah, dan menendang brother sekalian dengan 1 tendangan. Ketika saya melihat lagi, itu tidak lain adalah Huang Laogo. Anjing tua berwarna kuning ini biasanya terlihat gendut dan berminyak, namun tak disangka, di saat genting, gerakannya cukup lincah. "Huhu, Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Huang Laogo bertanya dengan terengah-engah. Itu adalah momen utama Huang Laogo barusan, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu cepat. Dia hanya tahu bahwa Nyonya Ratu berkata bahwa jika Tuan Ye Chong terluka sedikit, dia harus dimakamkan bersamanya. Ye Chong tersenyum, "Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyakitiku." Huang Laogo tersenyum pahit, berpikir jika aku tidak datang tepat waktu, aku khawatir kamu akan buta. Anda bisa menjaga diri sendiri, tidak masalah jika Anda mati. Apa yang harus dilakukan Nyonya Ratu jika dia meminta saya untuk menyelesaikan akun? Tentu saja, dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini, hanya memikirkannya di dalam hatinya. "Rumput, anjing tua Huang, apakah Liang Xiaoru memberimu keberanian? Siapapun yang berani datang ke wilayahku dan memukuliku." Kuang Batian memarahi. "Hehe, Kuang Batian, aku harus menanyakan pertanyaan ini, siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh teman Nyonya Ratu?" Begitu kata-kata itu selesai, 3 orang lagi masuk dari luar pintu. Itu adalah Taisan, Yi Daohong dan Yi Zhangqing. Di belakang mereka bertiga, lebih dari 30 adik laki-laki mengikuti, dan restoran itu penuh sesak dalam sekejap. Di luar restoran, ada ratusan orang yang tidak bisa masuk. Orang-orang di sekitar jalan makanan sudah ketakutan. Ketika Kuang Batian melihat kerumunan, dia tidak bisa menahan cemberut. "Persetan, apa maksudmu? Kalian bertiga bersama? Apakah kamu berani menghancurkan wilayahku?" Andai saja ketiga orang ini bersatu, si Huang Kuang Batian akan benar-benar tidak takut. "Kuang Batian, jangan berpura-pura sombong. Aku punya waktu untuk berbicara denganmu. Aku sedang menghitung uang di rumah, dan kita diseret ke sini hanya karena kamu, orang buta, memprovokasi orang yang tidak seharusnya diprovokasi." Kata Taisan, "Itu benar. Apakah menurutmu ibuku bersedia datang ke tempatmu yang malang?" Yi Zhangqing berkata sambil tersenyum. Kuang Batian tercengang, dan mulai bergumam di dalam hatinya, apakah dia menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan? Dia sedikit terkejut, siapa yang dia sakiti hari ini? Itu adalah hari yang sangat damai, dan tidak ada pertengkaran. Kecuali, sekarang Kuang Batian memandangi orang yang duduk di seberangnya. Anak yang tampaknya biasa itu, mungkinkah dia? Mustahil, identitas apa yang bisa dimiliki anak ini? Orang seperti apa yang tidak boleh kamu main-mainkan? Jika dia bisa memobilisasi Taisan dan 3 bos lainnya, dia tidak akan makan di tempat sekecil ini. Pasti ketiga Dogecoin ini yang ingin bergabung melawan saya. Dalam sekejap, serangkaian pikiran melintas di benak Kuang Batian. Di antara 4 pasukan bawah tanah di Yucheng, dia, Si Wang, adalah yang terkuat. Bahkan jika 3 lainnya bergabung, dia tidak akan takut, Anda juga bisa bertarung dengannya. Terlebih lagi, sekarang berada di wilayahnya,
dan dia telah memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Memikirkan hal ini, Kuang Batian terkekeh. Kamu tidak perlu mencari alasan ini, tidak mudah bagimu untuk menjadi musuhku. Yi Zhangqing tersenyum dan berkata, bukankah Kuang Batian memberitahumu segalanya? Tidak ada hubungannya dengan kami, saya pikir Anda masih mendengarkan yang kuat. Ketika Anda mati, bagaimana kalau menggunakan tengkorak Anda sebagai dudukan toilet untuk saya? Hei, Anda beruntung bisa membuat dudukan toilet untuk Yi Zhangqing. Taisan tertawa. Zhangqing ini mengenakan kamisol hitam, dengan tato merah besar penuh godaan di kedua lengannya. Dia cukup cantik, dengan kulit putih, dia terlihat sangat cantik. Hanya saja orang awam akan ketakutan saat melihat tato ini. Sial, mungkinkah aku takut padamu? Kuang Batian memarahi. Yi Daohong tersenyum dan berkata, saya sudah mengatakannya, kami tidak ingin datang, Yang Mulia yang memerintahkan kami untuk datang ke sini. Mendengar kata-kata Nyonya Ratu, hati Kuang Batian tenggelam. Ratu legendaris ini bernama Qian Yuan Satomi, yang tiba-tiba muncul di Yucheng beberapa waktu lalu, dan kemudian menjadi terkenal di Yucheng secara instan melalui metode yang sangat kejam. Kuang Batian juga mendengar desas-desus bahwa Qian Yuan Satomi yang mengalahkan Dong Huang Taisan, Nan Huang Yi Daohong dan Bei Huang Yi Zhangqing. Nyatanya, dia juga panik sepanjang hari, ragu apakah akan menyerah pada Nyonya Ratu. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengambil keputusan, Nyonya Ratu datang ke sini. Saat ini, sebuah mobil hitam berhenti di pintu masuk restoran. Seorang gadis muda dan cantik turun dari dalam, dengan rambut hitam, wajah cantik, kulit putih, tidak tinggi, tapi sangat montok. Dia mengenakan sepasang sepatu hak tinggi dan celana pendek denim, memperlihatkan dua paha ramping. Baju kelelawar tipis dikenakan di tubuh bagian atas, dan punggung seputih salju menjulang. Sekilas, dia lebih terlihat seperti gadis muda dan cantik di sebelah. Namun, ada pandangan membunuh yang ganas di mata gadis itu. Itu adalah Chigen Satomi, atau tubuh Chigen Satomi yang pikirannya ditempati oleh Xiaoqi. Xiaoqi keluar dari mobil dan berjalan langsung ke toko kelontong Jepang. Saya melihat Yi Zhangqing, Taisan dan 3 bos besar lainnya membungkuk dengan hormat kepada Xiaoqi. Nyonya Ratu, Kuang Batian tercengang, dan berkata dalam hatinya, ini, si kecil ini adalah Ratu Putri Anda. Bukankah ini omong kosong? Xiaoqi mengabaikan Taisan dan yang lainnya, dan berjalan langsung ke Ye Chong. Kakak Ye Chong, apakah kamu masih mengenalku? Xiaoqi berkata sambil bermain-main. Zhou Yutong segera menatap Ye Chong dengan curiga. Ye Chong tersipu, berpura-pura tidak melihat keraguan Zhou Yutong, dan berkata kepada Xiaoqi sambil tersenyum. Xiaoqi, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik sekarang. Mengapa kamu tidak datang kepadaku setelah kamu berhasil? Bukit tandus dan biarkan Xiaoqi berlatih sendiri selama seminggu. Seminggu kemudian, jiwa Xiaoqi benar-benar menyatu dengan tubuh Qian Yuan Satomi. Setelah Xiaoqi menyatu dengan tubuh Qian Yuan Satomi, dia tidak hanya memiliki kekuatan Qian Yuan Satomi, tetapi kekuatan aslinya masih ada, jadi dia menjadi lebih kuat. Diperkirakan bahkan Ye Chong bukan lawannya sekarang. Selain itu, Xiaoqi telah menyerap kekuatan kristal es sebelumnya, dan dia masih memiliki atribut es di tubuhnya. Ketika Xiaoqi menuruni gunung, dia tiba di Yucheng, dikelilingi oleh orang dan tempat yang tidak dikenalnya. Dia tidak tahu bagaimana kembali ke Ye Chong. Tepat pada waktunya, dia bertemu dengan sekelompok penjahat, melihat Xiaoqi sebagai gadis kecil, dan ingin menyentuhnya, tetapi Xiaoqi benar-benar melumpuhkannya. Kemudian, Xiaoqi menemukan bahwa mengalahkan orang cukup menyenangkan, jadi dia berkeliling mencari kekuatan dunia bawah tanah untuk bertarung. Dalam beberapa hari, dunia bawah tanah Dongcheng dipukuli dan diratapi. Pada akhirnya Dong Huang Taisan maju langsung, tetapi dipukuli oleh Xiaoqi dan berlutut serta memohon belas kasihan. Pada titik ini, pasukan di seluruh distrik timur telah ditundukkan. Sejak itu,
Xiaoqi lepas kendali dan masing-masing menaklukkan selatan dan utara. Sekarang, hanya wilayah barat terkuat yang hilang. Ketika Xiaoqi hendak mengambil tindakan terhadap Kuang Batian, dia mendengar bahwa grup Dewa Naga akan dibuka. Jadi, dia dengan hati-hati menyiapkan hadiah dan mengirim Huang Laogo untuk mengirimkannya. Ini tertunda berurusan dengan Kuang Batian. Awalnya, Xiaoqi berencana untuk kembali mencari Ye Chong. Namun tanpa diduga, Ye Chong juga datang ke Yu Cheng dan berkonflik dengan Kuang Batian. Yi Zhangqing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka melihat ratu wanita mereka sangat menghormati Ye Chong. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah bos dari Nyonya Ratu. Mereka bertiga bergegas dan membungkuk dengan hormat untuk menyapa, "Saya bertemu Tuan Ye Chong." Ye Chong mengangguk ke beberapa orang. Xiaoqi tersenyum dan berkata kepada Ye Chong, "Kakak Ye Chong, siapa yang menggertakmu? Katakan padaku, aku akan membekukannya menjadi es loli." Membekukan orang menjadi es loli sekarang menjadi hal favorit Xiaoqi. Ketika dia mengatakannya, tidak ada belas kasihan sama sekali, tetapi ada keganasan di matanya. Ye Chong tersenyum pahit. Ini mungkin efek samping dari bereinkarnasi sebagai manusia. Sepertinya dia akan membimbing Xiaoqi dengan baik di masa depan dan membubarkan permusuhannya. Tapi dalam waktu singkat, kepribadian kejam Xiaoqi mungkin tidak bisa diubah. Gadis kecil itu belum terlalu tua, tapi orang-orang gila. Salah satu bawahan Kuang Batian menertawakannya tanpa mengetahui kedalamannya. Ketika Xiaoqi mendengar ini, dia tidak senang. "Kamu bajingan, kamu berbicara banyak omong kosong." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berada di sebelah orang yang baru saja berbicara. Saya melihat Xiaoqi dengan ringan mengetuk yang terakhir dengan jarinya, dan yang terakhir langsung membeku. Seluruh orang berubah menjadi es loli, dia jatuh ke tanah dengan suara dentang, dengan kengerian di matanya. Suhu udara turun secara tiba-tiba, tapi hati semua orang bahkan lebih ngeri sampai titik beku. Ini, sihir macam apa ini, terlalu menakutkan. Ye Chong tahu bahwa ini adalah kekuatan kristal es. Hanya saja permusuhan Xiaoqi terlalu kuat untuk membunuh seseorang jika dia tidak setuju dengannya. Dan Yi Zhangqing, Tai San, dan Yi Daohong juga telah melihat kemampuan Xiaoqi sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Namun, melihatnya lagi masih menakutkan. Xiaoqi menendang es loli itu. Es loli itu berguling 2 kali di tanah dan membentur dinding dengan keras. "Siapa yang menggertak saudaraku Ye Chong sekarang? Berdiri untukku, aku akan meninggalkanmu mayat, jika tidak, kamu akan berakhir dengan es loli ini." Teriak Xiaoqi. Setelah jeda 2 detik, Hei Laoqi tiba-tiba berlutut dengan keras. "Oh, maaf, saya salah. Saya tidak mengenal Tai San dengan mata saya. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Ratu." Hei Laoqi menyeringai dan meraba-raba untuk waktu yang lama dengan mulut bocor, tetapi tidak bisa dengar dengan jelas, katakan apa. "Jadi itu kamu," Xiaoqi berkata dengan dingin. "Saya tidak berani lagi. Mohon maafkan saya, Yang Mulia Ratu." Apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda lakukan? Anda masih mengatakan apa yang bisa dilakukan Ratu Wanita saya untuk Anda? Xiaoqi mengangkat alisnya. 7 tua hitam ini menangis di mana-mana, berpikir bahwa Nyonya Ratu terlalu muda, dan telinganya terlalu tuli. Bahkan jika dia tidak dapat berbicara dengan jelas sekarang, itu tidak terlalu buruk, dia dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, Yang Mulia Ratu. Anda salah dengar, yang saya katakan adalah bahwa saya tidak akan pernah berani lagi. 7 tua hitam menjadi semakin cemas ketika dia berbicara, dan semakin dia cemas, semakin bocor pidatonya, dan dia terus berbicara untuk waktu yang lama. "Apa, Anda mengatakan bahwa jika Anda tidak membunuh Anda hari ini, Anda akan melakukannya di masa depan? Oke, raja ini akan membunuhmu hari ini." Berbicara, Xiaoqi hendak menyerang. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa, berpikir bahwa Xiaoqi sengaja melakukannya.
Dia berdiri dan meraih pergelangan tangan Xiaoqi. Lupakan saja, Xiaoqi, kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Xiaoqi menjulurkan lidahnya, orang-orang ini tidak patuh, jadi mereka harus diubah menjadi es loli. Hei Laoqi terlalu takut untuk berbicara, dan buru-buru bersujud di tanah, memohon Yang Mulia Ratu untuk mengampuni nyawanya. Katakan padaku, bisnismu berjalan dengan baik, mengapa kamu memeras uang kami? Tanya Ye Chong. Dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Hei Laoqi bimbang dan berkata, oh kakek, bukan itu yang saya pikirkan, ya, itu Zhu Tianchao, dia memintaku untuk berurusan denganmu, saya tahu bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu, tetapi saya tidak punya nyali untuk berani. Apakah itu Zhu Tianchao? Ye Chong tersenyum. Hei Laoqi mengangguk, ya, dia ada di ruang pemantauan di lantai atas sekarang, aku akan menangkapnya sekarang. Hei Laoqi segera bangkit dan berlari ke atas. Setelah beberapa saat, Hei Laoqi berjalan sendirian. Dia berkata dengan wajah pahit, Zhu Tianchao ini berlari sangat cepat, dia mungkin melihat ada sesuatu yang salah, jadi dia lari dari pintu belakang, dan dia mungkin sudah lari pulang saat ini. Ye Chong tertawa, tidak masalah. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan sampah kecil semacam ini. Jika dia memprovokasi dirinya lagi di masa depan, dia pasti tahu apa artinya menjadi kuat. Hei Laoqi, jika kamu berani melakukan kejahatan lagi di masa depan, Xiaoqi pasti akan meminta Xiaoqi untuk mengubahmu menjadi es loli, teriak Ye Chong. Hei Laoqi setuju untuk sementara waktu. Ah, begitu. Terima kasih kakek atas hidupmu. Semua orang memandang Kuang Batian lagi. Kini saatnya Kuang Batian mengutarakan pendapatnya. Bersambung.